Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memberikan sebuah nasihat yang disampaikan oleh para ulama terkait tentang manfaat kita berziarah kubur, manfaat kita mengunjungi makam orang-orang yang sudah meninggal dunia. Para ulama mengatakan setidaknya ada 4 manfaat. Manafi'u ziyaratil qabri arba'atun. Manfaat kita berziarah kubur, mengunjungi orang-orang yang sudah meninggal dunia, itu ada 4. Yang pertama, zikrul maut. Dengan kita berziarah kubur, dengan kita mengunjungi makam orang-orang yang sudah meninggal, maka setidaknya ketika kita mengunjungi makam tersebut, kita akan mengingat mati. Mati yang merupakan sebuah keniscayaan, kepastian di dalam hidup ini. Tidak tunggu kaya, tidak tunggu Anda miskin, tidak tunggu Anda menjadi orang yang mempunyai usia yang panjang, yang tua dan lain sebagainya. Jikalau sudah datang kematian tersebut, maka hal tersebut tidak dapat dimajukan dan dimundurkan. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah, "Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Jikalau kematian, ajal tersebut sudah datang kepada kita, kalau sudah porsi hidup kita sudah selesai di dunia ini, maka kematian tersebut akan datang kepada kita dan tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan barang sedikit pun. Bahkan kalau kita melihat di fenomena masyarakat kita, berapa banyak daripada orang-orang yang tadinya bersama kita, sorenya sudah diumumkan meninggal dunia. Bahkan juga berapa banyak orang-orang yang mungkin itu keluarga atau masyarakat kita yang sudah menderita penyakit berpuluh-puluh tahun lamanya, tapi masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana para ulama mengatakan, kam min sahihin mata bighairi sababin wa kam min alilin asya tulad dahri. Berapa banyak orang-orang yang sehat tiba-tiba oleh Allah dicabut nyawanya tanpa ada pernah merasakan sakit. Dan berapa banyak orang yang Allah berikan dan timpakan penyakit di dalam hidupnya, tapi penyakit tersebut tidak dapat membawa kematian di dalam dirinya. Dia hidup lama bertahun-tahun lamanya. Maka kemudian karena kita sudah tahu kematian tersebut merupakan hal yang pasti, caranya kita mengingat kematian tersebut adalah caranya mendatangi makam orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kedua, kata para ulama, manfaat kita berziarah makam adalah tudzakiru lil akhirah, mengingatkan kita akan akhirat. Orang kalau sudah lupa kepada akhirat, maka dia akan terbuai dengan tipu daya dunia. Sungguh dunia ini tempat yang sangat menipu. Maka kemudian kita disuruh untuk mengingat akhirat, karena memang akhirat tersebut merupakan persinggahan selanjutnya, yang dimana merupakan sebuah kepastian kepada kita semua. Pernah Al-Imam Ali karramallahu wajhah, ketika ada seorang sahabat menyampaikan sebuah berita tentang akhirat, maka beliau menangis tersedu-sedu sampai air matanya menetes membasahi janggutnya yang lebat. Kemudian ditanya oleh para sahabat, "Wahai Imam Ali bin Abi Thalib, kenapa engkau menangis begitu tersedu-sedu mendengar kabar tentang akhirat?" Maka seraya menangis beliau mengatakan, "Min qillatiz zat wa tulis safar." Karena ketika aku mendengar akhirat, aku merasa bahwasanya perbekalanku menuju akhirat tersebut masihlah sangat sedikit. Aku tahu bahwasanya akhirat tersebut merupakan perjalanan yang sangat panjang. Kemudian ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sekelas Imam Ali bin Abi Thalib saja masih mengatakan hal demikian, maka bagaimana dengan kita? Hari-hari yang penuh dengan kelalaian kepada Allah, bahkan kebanyakan 24 jam tersebut kebanyakan kita pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, manfaat kita itu mengingat dan berziarah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tarikul qalbu, hal tersebut dapat melunakkan hati.
sebagaimana kemaksiatan tersebut dapat menjadikan qaswatul qalbi atau menjadikan hati menjadi keras, maka dengan kita mengunjungi makam orang-orang yang sudah meninggal itu dapat melunakkan hati, yang berefek samping kepada semakin mudahnya seseorang akan menerima nasihat kebaikan. Dan yang terakhir adalah manfaat kita berziarah kepada orang-orang yang sudah meninggal adalah watadma'ul ain, dapat meneteskan air mata. Setidaknya ada malaikat yang Allah ciptakan yang tugasnya menampung air mata yang jatuh, setidaknya karena 3 hal. Yang pertama karena rindu kepada Allah, yang kedua karena takut kepada Allah, dan yang ketiga karena menangisi dosa-dosa yang telah ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada suatu ketika ada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dikarenakan di dunianya lebih banyak maksiat yang dia kerjakan daripada ketaatan. Kemudian ketika disiksa di dalam neraka dalam kobaran api yang begitu besar, maka malaikat Jibril mengatakan an-nar an-nar li ummati Muhammad, maka saksikanlah wahai Muhammad, itu ada umatmu yang dimana di dalam neraka sedang disiksa oleh kobaran api neraka. Kemudian seketika itu, singkat cerita, ada kemudian malaikat yang datang menemui hamba tersebut, yang dimana dia membawa segelas air kecil yang kobaran api tersebut disiramkan ke air tersebut. Maka Masya Allah tabarakallah, api yang tadinya membakar hamba tersebut, maka api yang di dalam neraka tersebut lari terbirit-birit. Maka malaikat Jibril mengatakan, ma hadzal ma, apa air yang begitu ajaib ini yang dapat memadamkan dan membuat api di dalam neraka ini lari terbirit-birit hanya dengan kamu menumpahkan air yang sedikit tersebut. Maka malaikat tersebut mengatakan, ini merupakan air mata hamba ini yang dulu di dunia dia pernah menangis karena dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian salah satu cara kita mengeluarkan air mata kita adalah dengan cara kita berziarah ke makam orang-orang yang sudah meninggal. Kita mengingat kematian, kita mengingat akan akhirat, kita melunakkan hati kita, dan kita mengeluarkan daripada air mata ini karena takut kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah sedangkan perbekalan kita masih tidak cukup untuk itu. Maka mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengunjungi makam orang-orang yang sudah meninggal, terutama makam kedua orang tua kita kalau sudah meninggal, makam guru-guru kita, dan makam orang-orang yang soleh. Demikian nasihat pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.